Aku tertarik nih Kak Zanza, di dalam case yang huru hara skincare saat ini untuk beli Doktip ya, kita juga harus fair ya Kak Iya. ya. Untuk Doktip ini Kakak seperti apa, pandangan Kakak lah, pendapat Kakak seperti apa setelah melihat berita ini, karena aku lihat Kakak nggak ada membuat satu konten gitu. Ada. Aku ada buat, tapi cuma nanya. Kayak Doktip ini bukannya tersangka juga ya gitu. Gitu doang sih. Oh, Jadi nggak oke. apa-apa Kalau untuk kalau memang Dokter Richard itu terbukti memang bersalah hingga dia ditahan, ya berarti dia salah. iya. Kalau gue gitu. Kalau aku Kak malah melihatnya begini. Awal mula aku cuman sebagai meneliti aja ya, kayak mendengar, melihat sampai akhirnya aku terakhir melihat preskon dari PMJ ya. Di PMJ dia preskon, dia menjelaskan. Nah, di situ aku langsung, oh ini berarti bukan delik aduan. Selama ini kan yang digiring itu adalah korban-korban gitu kan. Ini korbannya masyarakat Indonesia apa segala macam. Jadi pandangan orang Doktip sengaja membeli segala macam gitulah ya, kita udah paham ya hal itu ya. Nah tapi ternyata ini adalah Dumas Kak. Jadi aduan masyarakat yang mengadukan itu adalah timnya Doktip ya mungkin ya. Kalau kita lihat ya timnya Doktip bukan delik aduan, sehingga yang diadukan ini yang masih dalam iniku ya, awal mula itu aku gini. Kalau ini menyangkut undang-undang kesehatan, artinya harus ada keluar dari MDP dulu, Majelis Disiplin Profesi, untuk ada rekomendasi bahwasanya ini adalah adanya dugaan tindakan pidana dalam undang-undang kesehatan pasal sekian. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata kan MDP tidak memberikan rekomendasi itu. Nah artinya apa? Aku kan nggak tahu nih isi rekomendasinya apa. Ternyata aku mendengar dari Doktip sendiri di salah satu dia pernah debat dengan satu pengacaranya DRL ya. Yang aku lihat dia mengatakan seperti ini. Berarti kamu tidak melihat DRL itu sejujurnya memberikan keterangan sama kamu. MDP itu sudah mengeluarkan rekomendasinya bahwasanya tidak ada hubungannya kasus ini dengan kesehatan, dengan pasien. Nah, jadi begini, teman-teman juga harus paham ya. Di mana MDP ini dalam membuat rekomendasi itu berarti aturannya adalah di aturan undang-undang kesehatan. Hubungannya adalah hubungan dokter dengan pasien. Jadi ada hubungan itu, gitu. Ada hubungan dokter dengan pasiennya. Begitu. Yeah. Nah, tapi ternyata ini kan tidak, sehingga rekomendasi itu isinya adalah tidak ada hubungannya, sehingga silakan lanjutkan dengan pasal lain, dengan undang-undang lain. Makanya masuk undang-undang perlindungan konsumen. Nah, aku nangkepnya begitu. Nah, kalau ke dalam undang-undang perlindungan konsumen, titik beratnya adalah satu produk, di mana produk tersebut adalah ada komposisi yang diterahkan di dalam ingredient, misalnya ingredientnya A, B, C, D, E. Tapi ternyata di dalam uji lab BPOM-nya sendiri, kan pasti kan BPOM sudah melakukan uji lab dalam disuratin oleh penyidik ya, sudah pastilah itu ya Kak, nggak mungkin tidak kan, nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk jadi tersangka, itu nggak mungkin. Nah mungkin ya, ini aku menjadi kayak analisa pendapatku sendiri ya, karena aku juga mempelajari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Ini kayak jadi bentuk kejahatan baru Kak. Gitu. Bentuk kejahatan baru itu apa? Zaman dulu pemalsuan produk itu dilakukan oleh kompetitor atau orang lain. Oke. Nah saat ini trennya adalah, ini bukan aku menuduh ya, sekarang trennya adalah di mana produknya sendiri dipalsukan oleh brand ownernya sendiri. Gitu. Dia kalau kita di dalam proses regulasi, ketika kita mau meminta izin edar dari badan regulasi yaitu BPOM, kita harus mengikuti namanya DIP 1 sampai DIP 4. Nah, di dalam DIP, dokumen informasi produk tersebut tertera, ini resepnya ini, bahan yang ini diambil dari import yang ini. Itu jelas Kak, semuanya ada COA-nya, Certified of Analysis. Semua sudah ada. Oh, ini dari sini, packaging-nya dari sini, itu semua ada. Nah, tapi untuk kemudian saat dicek ternyata berbeda dari yang dia daftarkan. Tujuannya tapi dia apa dong?
Hah? Tujuannya apa? Memalsukan produknya sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat seolah-olah brand itu berkualitas. Oh, oke. Gitu loh. Jadi misalnya nih gini, misalnya begini ya kak. Eh, Kakak pernah nggak melihat satu marketplace menjual sampo Sunsilk? Contoh nih. Oke. Sampo Sunsilk itu dijual dari PT Unilever di official store-nya harganya 100.000, tapi dengan toko lain itu harganya bisa 45.000 dengan isi yang sama, kemasan yang sama, merek yang sama. Bisa jadi yang membuat itu adalah PT tersebut juga. Oke. Kan begitu. Jadi dia menciptakan kompetitor sendiri. Nah, itu kan dulu ya. Itu zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang itu, makanya kalau kakak melihat ya, banyak itu owner-owner skincare itu berjualan yang harganya bisa Rp1.000. Yang harganya itu bisa Rp10.000 gitu loh. Iya, make sense nggak? Ketika dia membuat satu produk dengan formula yang premium, harganya 10.000. Ya nggak mungkin. Nah, artinya dia memainkan itu di dalam produksinya, tapi dia mendaftarkannya berbeda. Nah, sekarang pertanyaan besar aku adalah, ketika yang dia produksi itu tidak sesuai yang dia daftarkan, ya, apakah BPOM mengatakan itu adalah produk tidak ternotifikasi atau ternotifikasi? Kan gitu, Kak? Karena kan tidak sesuai nih. Apakah itu pemalsuan? Artinya kan ilegal. Nah, itu jadi pertanyaan besar aku seperti itu. Lo kok bisa ilegal? Kalau kok bisa jadi tersangka kalau memang itu produk dia apa segala macam. Nah, tapi karena kalau setelah kita, misalnya aku pribadi itu menelusurin, ya nggak mungkin. Apakah si BPOM ini memberikan keterangan sebagai ahlinya bahwasanya produk tersebut adalah produk palsu yang dipalsukan oleh dianya sendiri. Untuk tujuan Begitu loh. marketing ya. Betul, begitu. Itu udah kejahatan baru gitu loh, Kak. Nanti kalau udah Aneh, Kak, mentok-mentok baru dia bilang itu bukan produk dia ya. Iya, bener. Menarik Karena juga kan ya, ini baru loh ini. Iya kan bener, Kak. Kan bener. Iya, masuk di begitu loh. akal. Sama kayak produk-produk rumah tangga lainnya ya, kayak cuci Iya. piring kayak gitu-gitu kan. Betul, Tiba-tiba kan mereka ada betul. jerigenan yang nge-brandnya memang benar-benar brand itu sendiri gitu. Betul banget gitu. Jadi oplosan yang dibuat oleh mereka sendiri gitu ya. Betul. Untuk mengambil pasar menengah yang paling bawah. Oh, nanti kalau udah Kan mentok begitu. baru dia bilang bukan barang gua gitu ya. Betul, itu udah nggak bisa lagi disangkal. Kenapa? Karena pasti BPOM mengambil uji sampel. Ketika kita produksi ada uji sampel dia, Kak, memang. Uji sampelnya itu ada pertinggal 5-10 pieces setiap kode batch-nya. Nah, kalau itu dicek ternyata sesuai yang didapatkan di pasar, ya udah selesai. Kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Ya udah, terbukti. Jadi kalau di kasus si DRL sama Doktif ini, dokter lebih masuk akal penjelasan siapa? Penjelasan Doktif. Sebenarnya Doktif itu bisa saja kita bilang dia itu masuk akal, cuman dia jangan ini aja, jangan terlalu banyak kontra dengan netizen. Tapi dengan pintar, netizen. Kak. Tapi Kak, aku ngelihat Doktif pintar di sini, Kak. Kenapa aku bilang pintar? Dia tidak menjelaskan secara gamblang materi pokok perkaranya. Pintar dia, Kak. Iya, karena dia Gitu, nggak mau kebaca. Iya. Dia nggak mau kebaca. Iya, dia nggak mau kebaca sehingga ya udah gitu loh. Kita lihat aja nanti di persidangan, Nah, dia pintar gitu loh karena dia tidak. Tapi pihaknya DRL memberikan jor-joran informasi terus-menerus. Kan dia memberikan informasi terus-menerus. Nah, itu yang menjadi ngeblunder saat di pengadilan nanti, kan begitu. Iya. Aku rasa seperti itu. Jadi harusnya lebih kalem ya. Lebih kalem gitu loh. Ya udah kalau memang itu begitu adanya, bisa jadi nanti direkturnya pun ditahan gitu loh, Kak. Karena ada keterlibatan itu ya. Betul, kan itu kan tindak, makanya kan muncul tuh Rieke Diah Pitaloka bilang ada dugaan TPPU. Nah, artinya kan di situ berarti ada uang yang dikelola hasil tindak pidana.
Ya bisa-bisa aja. Kalau aku juga Iya. tidak mengikuti jaringan mafia skincare. Kita bilang mafia lah ya. Kalau yang udah sampai mereka bisa sampai memainkan cara-cara itu pasti udah sindikat lah. Dan bukan hanya dia yang melakukan. Pasti Iya. ada owner-owner Banyak skincare lainnya gitu. Banyak lah gitu. Bahkan ada case yang kita tahu ya, di Bandung tuh ada pabrik besar gitu ya. Dia sempat mengatakan bahwasanya ya produk aku ini aku mau produksi, tapi waktu aku produksi bahanku ini tidak ada sehingga aku ganti persamaannya. Nggak boleh, karena sudah berbeda, itu tidak boleh gitu loh. Jadi nah keterangan nanti aku tuh penasaran banget apakah keterangan BPOM itu adalah yang dilakukan itu adalah pemalsuan atau seperti apa gitu. Itu aku penasaran banget. Aku pengen banget melihat persidangannya gitu loh. Dengan saksi ahli si BPOM ini sendiri gitu loh. Tapi untuk ketersangkaan si Doktif sendiri itu Dok, di Jakarta ada ya? Di Jakarta informasinya kan dari laporan DRL tuh kan. Oh, mereka lapor-laporan ya? Lapor-laporan, tapi kan atas undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik. Jadi kan 2 tahun sama sehingga produk ya? Nggak ada hubungannya dengan produk. Jadi kan karena 2 tahun sehingga tidak ditahan itu hal yang biasa karena kan memang sudah diatur dalam KUHP-nya kan, KUHP-nya sudah diatur gitu. Jadi kita nggak bisa juga kayak menuntut kenapa nggak ditahan karena ya memang begitu kan, sudah aturannya begitu gitu. Nah kalau sementara untuk kasus di Medan sampai saat ini kan P19 aku nggak tahu bagaimana selanjutnya karena kan dipegang sama penyidik dan kejaksaan. Ya aku tinggal menerima kalau memang nanti katanya SP3 apa segala macam ya aku nggak tahu juga gitu kan. Karena kalau misal ditanya-tanya seperti itu aku juga nggak memahamin. Aku tidak mau juga mengintervensi siapapun gitu loh. Mengintervensi penyidik apa segala macam itu aku tidak mau melakukan hal itu gitu loh. Kalau memang di SP3 ya udah. Ya kan begitu. Kita serahkan aja kepada kepolisian ya kita terima gitu. Bukan berarti kita melaporkan atas dendam gitu loh sehingga kita menghalalkan dengan cara apapun yang nggak boleh juga begitu. Kayak gue waktu ngelaporin Nikmir kan walaupun benar dia menyebarkan nomor ini itu tapi dia SP3 pada akhirnya dan pada saat itu gue juga sepakat sih karena ya males juga lah buang-buang waktu gitu. Ya terima aja kan gitu kan Kak. Karena ya udah memang polisian. Karena kita bukan melaporkan atas dasar dendam gitu loh. Iya benar. Kalau dendam mah balasnya nggak mesti gitu. Kayak bahas dia terus-terusan aja udah cuy. Miss Real lu ngomong lah Miss Real. Diam aja. Ya memang benar. Kalau apa dong Kak? Bahas aja sampai capek. Bahas aja sampai ke akar-akar gitu ya. Iya. Bahas. Tapi gue juga adalah detektif, jadi nggak setiap kali kemunculan Nikita Mirzani gue selalu kontra, nggak. Ya. Kalau pas gue pro ya gue pro, pada saat gue kontra ya gue kontra. Kalau misalnya yang kemarin dibahas itu dengan sangat getolnya, ya memang itu udah masuk ke proses hukum. Ya, kalau sudah proses hukum, artinya siapapun bisa mereaction dia, karena apa dia public figure yang sedang terjerat kasus hukum gitu loh. Iya. Iya betul. Gitu. jadi kakak nggak pernah ikut komal itu tentang pembahasan DRL? Enggak ya? Karena nggak mengerti dua-duanya. Iya, kalau aku sih pernah ya melihat sih, mendengar aja sih, tapi aku nggak masuk kayak ngintip dari luar lah gitu ya. Tapi aku ngelihat ini terlalu dini untuk bercerita untuk hal-hal yang hanya apa ya, sepertinya obrolannya itu obrolan yang kayak dendam gitu loh Kak, bukan yang iya nanti baru pada saat pembuktian Dok, baru nanti ada bahan kita karena kita melihat bukti, nanti baru kita masing-masing menyimpulkan. Iya, beda kayak kasus DRG. Kalau DRG kita sudah melihat walaupun itu belum di persidangan karena kita sudah melihat diberikan gitu kan. Kayak